Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam kesempatan sore hari ini kita akan bincang-bincang dengan tema pentingnya pendidikan di dalam Islam. Dan sore ini kita sudah ditemani oleh Ustadz Dr. Ahmad Sadino, SPD, MPD. Beliau sebagai dosen dan pemerhati pendidikan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah di sore hari ini kita sehat-sehat selalu Ustadz. Dan insya Allah kita dengan semangat akan menghadapi Ramadan di tahun 1447 Hijriah ini Ustadz. Alhamdulillah. Ini Ustadz, sesuai tema hari sore ini kita akan bincang-bincang pentingnya pendidikan di dalam Islam. Ini Ustadz, bagaimana kedudukan ilmu di dalam Islam Ustadz? Iya. Jadi kedudukan ilmu di dalam Islam itu, Allah menempatkan ilmu itu di dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sekali. Karena terbukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan firman Allah yang berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali adalah wahyu bacalah. Artinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah dengan menyebut asma Allah yang menciptakannya. Artinya ini ilmu itu kedudukannya sangat tinggi sekali dan menempati posisi sangat penting sekali di tengah-tengah umat. Sehingga umat ini membutuhkan ilmu dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini untuk senantiasa mencari ilmu kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Oh iya, jadi ilmu itu di dalam Islam sesuai Al-Quran itu Pak ya? Iya, iya. Jadi yang kedua saya mau tanyakan itu, apa pentingnya ilmu di dalam Islam Pak? Oke. Islam terkait dengan ilmu ini sangat penting sekali. Karena kedudukan ilmu itu sendiri, ilmu tanpa adanya akhlak itu manusia akan tersesat. Begitu juga kalau semangat tanpa ilmu, ini akan terjadi kerusakan. Artinya ilmu ini sangat-sangat dibutuhkan di tengah-tengah umat. Setiap orang, setiap umat ini harus mempunyai ilmu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan kabar kepada umat ini yang memberikan pentingnya ilmu. Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat. Artinya ilmu ini bukan hanya diperuntukkan untuk kaum muslimin yang laki-laki ataupun kaum muslimin yang perempuan. Kaum muslimin yang laki-laki maupun kaum muslimin yang perempuan ini mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu, dan bahkan bukan hanya umat Islam saja, begitu saja. Iya. Sebetulnya kalau kita bicara terkait dengan ilmu itu bukan untuk umat Islam saja, karena seluruh alam, dan Allah menurunkan ilmu itu kepada setiap umatnya. Artinya semuanya boleh menuntut ilmu apapun. Yang lebih khusus adalah ilmu yang terkait dengan ilmu agama. Ini sangat penting sekali. Oleh sebab itu bahwa akhirat, kalau kita menginginkan akhirat, kata Rasulullah, maka gunakanlah ilmu. Begitu juga kalau kita menginginkan kedudukan di dunia ini, maka juga gunakan ilmu. Kalau kita menginginkan kedudukan dunia dan akhirat, maka kata Rasulullah, maka itu juga dibutuhkan ilmu. Artinya ini sangat penting sekali dalam ilmu secara teori maupun prakteknya di dalam kehidupan itu. Mungkin itu saja. Iya. Jadi pentingnya belajar ilmu ya. Iya. Terlebih ilmu Islam. Apalagi ilmu Islam. Jadi orang kalau nggak belajar ilmu, tidak tahu dan bisa tersesat. Apalagi tidak belajar ilmu Islam. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana peran orang tua dalam pendidikan keluarga, Ustaz? Iya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan ilmu, terus kemudian pendidikan, maka wabil khusus adalah keluarga. Kita tahu bahwa kedudukannya keluarga di dalam ilmu, di dalam pendidikan itu, keluarga itu menempati kedudukan yang pertama. Ketika anak-anak dilahirkan di dalam sebuah keluarga, maka anak-anak itu juga
mendapatkan ilmunya itu adalah di dalam keluarga itu juga, Ustaz. Jadi di dalam keluarga itu anak-anak juga mendapatkan pendidikan, mendapatkan ilmu dari orang tuanya. Oleh sebab itu kadang kita menganalogkan kan begini, Ustaz ya. Jadi anak itu sebagai siswanya, terus kemudian ibunya sebagai gurunya, terus bapaknya sebagai kepala sekolahnya. Nah, sebetulnya itu kalau kita andaikan bahwa keluarga itu adalah sebuah sekolah, ya sudah pas, Ustaz. Ya, jadi pertama kali keluarga atau anak-anak itu mendapatkan ilmu, sekolahnya anak-anak itu di dalam keluarga itu sendiri. Oleh sebab itu ini perlu kita pahamkan kepada setiap keluarga bahwa ilmu ataupun pendidikan yang pertama yang didapatkan oleh anak-anak itu ada di dalam keluarga itu sendiri. Ya, mungkin itu saja. Oh iya, jadi apa namanya, belajar ilmu itu nggak harus nggak cukup di sekolah saja ya. Iya. Berarti di dalam keluarga itu juga pentingnya diterapkan ilmu ya. Iya, betul. Iya. Dan selanjutnya bagaimana perkembangan teknologi terhadap pendidikan, Ustadz? Betul. Jadi kita itu sudah bersusah payah mendidik anak kita, membekali anak kita di dalam keluarga itu dengan ilmu-ilmu agama ataupun ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu keduniaan. Nah, sekarang ini, Ustaz, terkait dengan pendidikan itu sendiri, kadang orang itu berpikir bahwa pendidikan keluarga itu harus tidak terkontaminasi dengan pendidikan atau dengan ilmu teknologi yang lain. Ada yang menyebut bahwa ilmu teknologi itu ilmu yang menyesatkan. Ada yang menyebut bahwa ilmu teknologi itu ilmu yang betul-betul mendampingi anak-anak, mendampingi umat ini dalam rangka untuk mencapai tujuan. Ya. Jadi kita bekali juga kepada anak-anak kita, manakala ketika anak-anak ini menuntut ilmu, pendidikannya juga harus kita bekali bagaimana ilmu teknologinya, ilmu teknologi yang benar. Oleh sebab itu dengan ilmu teknologi yang benar, ini sebetulnya teknologi itu dalam rangka untuk mempermudah saja, untuk mempermudah bagaimana mengcover kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat, sehingga betul-betul teknologi ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak, oleh orang tua, manakala seandainya kita menggunakan ilmu teknologi itu di dunia nyata. Artinya begini, terkait dengan teknologi, kita menganggapnya itu penting, manakala kita bisa menggunakan ilmu teknologi itu dengan sebaik-baiknya, dengan hal-hal yang positif. Katakanlah kita mentransfer uang, ini juga perlu teknologi juga. Bagaimana kalau kita itu mengirimkan uang dari Ngawi kemudian kita bawa ke Jakarta? Apa kita harus membawa uang dari Ngawi ke Jakarta? Karena dengan adanya kecanggihan teknologi itu kita bisa memanfaatkan ilmu dan teknologi. Tetapi di sisi yang lain, Ustaz, perlu kita jelaskan, kita pahamkan kepada anak kita ini yang harus kita bekali. Dengan teknologi itu kadang anak-anak, ya setingkatnya anak-anak ini kadang tidak bisa menggunakan teknologi itu secara maksimal. Sehingga teknologi itu hanya dipakai untuk scroll-scroll atau hanya dipakai untuk mainan, game dan lain sebagainya. Saya pikir ini tidak secara maksimal yang didapatkan oleh anak dari ilmu teknologi itu sendiri. Oleh sebab itu kita juga harus membekali anak-anak bagaimana pembekalan terkait dengan ilmu teknologi. Maka dengan ilmu dan teknologi itu ini sangat dekat sekali. Ada ilmu, ada teknologi. Dengan ilmu akhirnya bisa memahami, bisa menggunakan teknologi secara maksimal. Akhirnya kita punya, katakanlah kita punya HP saja. Kita punya HP, dengan HP itu mungkin kita bisa menggunakan sisi positifnya untuk berdakwah, betul. Untuk komunikasi. Ini penting. Oleh sebab itu perlu kita pahamkan kepada diri kita sendiri, apalagi sebentar lagi akan menjelang bulan Ramadan nih, Zat. Bagaimana kita itu mengakses ilmu, mengakses teknologi dengan menggunakan HP ini untuk mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya sehingga bisa meningkatkan amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini, Zat. Yang terpenting saya pikir itu untuk membekali anak kita di dalam sebuah keluarga terkait dengan teknologi, Zat. Mungkin itu, Zat. Jadi pendidikan dalam Islam penting, dalam keluarga, teknologi semua dibutuhkan ya, Zat. Iya betul. Jadi kita tidak bisa bagaimana seandainya teknologi tidak ada ataupun mungkin ilmu tidak ada. Kita hanya mengenal teknologi. Nah, ini juga akan menyesatkan kita, Ustaz. Jadi di dalam teknologi itu, di dalam HP katakanlah, itu banyak sekali. Ada apa di dalamnya? Tetapi di dalam pikiran kita tidak punya ilmunya.
bagaimana kita menggunakan HP ini. Tetapi kalau kita mempunyai pembekalan ilmunya itu memadai, ilmunya adalah ilmu-ilmu yang positif, apalagi ilmu yang agama tadi, Ustaz. Pasti kita akan bisa memfilter bagaimana ilmu itu bisa menciptakan kemajuan-kemajuan yang pesat, bisa menciptakan kebutuhan-kebutuhan hidup ini bisa diciptakan lebih cepat, lebih bermakna, pada hakikatnya bisa membutuhkan, bisa dibutuhkan di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, inilah pembekalan terkait dengan pentingnya ilmu, pentingnya teknologi kepada masyarakat luas. Saya pikir tidak hanya keluarga kita, Ustaz. Kita juga kita sampaikan kepada tetangga kita, teman kita, kerabat kita, pentingnya terkait dengan teknologi bisa menciptakan kehidupan ini yang bermakna. Terkait dengan pentingnya pendidikan ilmu dan teknologi ini, saya pikir ini bisa menjadikan setiap umat ini akan menjadi umat yang terbaik, atau sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia ini sebetulnya umat Islam itu adalah umat yang terbaik, kuntum khairu ummah. Mungkin itu, Ustaz, ya. Iya, bisa dipahami. Untuk teknologi ini, Ustaz, teknologi terhadap pendidikan, kan anak-anak itu kadang-kadang kalau sudah main teknologi kan kadang-kadang tidak mau belajar Islam, itu gimana, Kan? Iya, betul. Ya, ini yang perlu saya sampaikan tadi, yang perlu kita antisipasi, ya. Karena teknologi itu sifatnya mengasihkan, Ustaz. Teknologi itu sifatnya adalah membius, ya, membius, dan juga bisa mempengaruhi psikis anak, psikis, mental, dan spiritual juga terkait dengan anak. Kalau kita membatasi, ya, kalau kita memberikan waktu yang begitu luas kepada anak kita terkait dengan teknologi, katakanlah teknologi yang berupa HP lah, ya. HP itu kalau kita tidak controlling dari keluarga ini tidak serius, Ustaz, ini juga bisa menjerumuskan anak-anak, ya. Jadi kehidupan ini perlu kita revisi ulang, bagaimana jadwal, kemudian bagaimana pendidikan di dalam keluarga kita ini, terus bagaimana kita itu membuat trik-trik bersama anak-anak kita, jadwal-jadwal, schedule yang apalagi di dalam bulan Ramadan ini, Ustaz, ya. Jadi kita harus ada pembatasan bagaimana menggunakan teknologi yang bisa bermanfaat untuk anak, yang bermakna untuk keluarga, dengan pembatasan-pembatasan, dan tentu ini juga menggunakan kita juga duduk bersama bagaimana kita reschedule ulang, katakanlah seperti itu, Ustaz, ya. Kita reschedule ulang bagaimana jadwal-jadwalnya, kita komunikasikan dengan anak dari hati ke hati. Kamu coba, kamu jam sekian sampai jam sekian, apa yang kamu lakukan nanti, ini, katakanlah seperti itu. Jadi anak perlu kita ajak duduk bersama untuk mereschedule ulang terkait dengan jadwal-jadwal kegiatan bulan suci Ramadan. Sehingga dengan bulan suci Ramadan ini sangat-sangat bermakna bagi keluarga, bagi kehidupan, bagi anak-anak, bagi ayah, bagi ibu, dan bahkan tidak terbatas bagi keluarga itu saja, bagi orang lain, bagi lingkungan, bagi teman, saudara, sahabat, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini penting sekali untuk memberikan arahan, pandangan, tujuan, sasaran yang akan kita sampaikan kepada anak-anak terkait dengan ilmu, terkait dengan jadwal-jadwal yang harus disepakati bersama. Ini penting, Ustaz. Ya, kalau tidak disepakati bersama, nanti anak itu akan lost. Ya, jadi anak itu akan lost, tidak memperhatikan waktu, akhirnya dia akan bermain sepuas-puasnya dan tidak memperhatikan ibadahnya. Bagaimana beribadah yang baik? Tentu kita akan memperhatikan waktu. Jadi waktu ibadah itu harus kita perhatikan, bahwa ibadah yang baik itu adalah di awal waktu. Kita melaksanakan sholat di awal waktu. Jangan karena tergiur dengan permainan-permainan itu, akhirnya anak ibadahnya itu ditunda begitu, Ustaz. Satu hari ditunda, terus kemudian besoknya ditunda lagi, akhirnya terjadi penundaan. Nah, ini kalau kita tidak respect terhadap dampak yang ditimbulkan dari yang ditimbulkan oleh anak terkait dengan pembatasan waktu itu, pasti nanti akan berdampak di dalam keluarga. Mungkin itu saja. Oh iya. Baik.
Pemirsa, kita sudah bahas tentang pentingnya pendidikan dalam Islam bersama Ustadz Dr. Ahmad Sadino. Terima kasih buat pemirsa. Kita akan kembali di lain kesempatan. Terima kasih banyak dari saya, dari Ustadz. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.